guys, balik lagi di Kung Fu Undercover. Hal tabu di Kung Fu, kita bahas. Hari ini bersama saya Viana dan juga Sifu Martin Kusuma. Dan saya di sini bersama Sifu ada di Museum Ip Man Wing Chun yang pertama di Indonesia. Jadi kita sedang ada di K-Mall, Jakarta Utara. Dan museum ini dibuka sampai tanggal 22 Februari 2026. Jadi untuk teman-teman yang ingin mempelajari atau melihat-lihat foto-foto, informasi tentang Wing Chun Ip Man semuanya ada di sini. Nah, oke, Sifu balik lagi. Hari ini kita akan ngobrol tentang Kung Fu lebih dalam lagi. Nah, jadi gini Sifu, semenjak Sifu memutuskan untuk memberikan edukasi tentang Kung Fu di sosial media ya, banyak tuh topik-topik yang Sifu bahas itu yang bikin masyarakat terkejut. Jadi salah satunya itu dari topik tentang tabib atau ahli-ahli Kung Fu yang ternyata terkenal juga sebagai tabib atau sebagai penyembuh sensei pada masa zaman dahulu dan juga sampai sekarang ya. Lalu yang terakhir itu juga adalah tentang kultivasi Kung Fu, Sifu. Nah ini masyarakat tuh taunya kultivasi itu dari drama-drama Cina gitu, Sifu. Jadi semua orang ini kaget bahwa ternyata kultivasi Kung Fu itu beneran ada. Mungkin memang nggak selebay drama-drama Cina, cuman orang-orang pikirnya tuh ini semua fiksi, Sifu. Nggak ada yang nyangka kalau ternyata ini tuh realita beneran ada gitu. Nah, Sifu, kenapa sepertinya ada gap ya? Masyarakat itu cuma tahu bela diri Kung Fu itu cuma sekedar bela diri gitu, sekedar berantem. Dan mereka tidak tahu bahwa Kung Fu itu ada luas. Nah, menurut tanggapan Sifu, kenapa fenomena ini ada gitu, Sifu? Saya balik lagi ke awal dulu sebelum pertanyaan. Kita sih sebenarnya tujuan saya tuh hanya meluruskan aja dan kasih informasi yang benar gitu ya. Nah, kalau mengenai tadi kultivasi atau jadi tabib itu kan sebenarnya udah banyak diceritain di film kan ya semua ya. Iya. Ya, cuman orang nggak tahu karena sudah nggak ada, boleh bilang punah lah. Ya, tapi kenyataannya masih ada, bukan nggak ada. Kenapa orang sekarang banyak nggak tahu ya? Itulah intinya sih seperti itu ya. Aspek-aspek lain Kung Fu selain bela diri. Ya gini, itu kan nggak lepas dari sejarah ya. Seperti kita lihat zaman dulu Shaolin ya, dinasti Qin kan Shaolin pernah dihancurin kan. Ya, di bumi Hangus. Di bumi Hangus. Terus dibangun lagi. Ya artinya gini, waktu dia bangun lagi kan yang ketua-ketua senior kan udah lari, nggak pulang lagi. Dibangun baru lagi. Ilmunya pasti banyak hilang, itu pertama. Nah kedua, termasuk Shaolin dan lain-lain Kung Fu lain waktu revolusi budaya kan. Nah pada masa itu waktu revolusi budaya kan budaya ya semua diberangus, bukan cuman Kung Fu sih, ya kan? Termasuk seni melukis, termasuk baju Chongsam waktu itu nggak ada tuh. Adanya baju yang hijau yang kalau topi bintang itu kayak model baju tentara jadinya semua ya, konsepnya itu. Semua diberangus pada masa itu dan terus dibangun lagi Shaolin ya contohnya atau Wudang yang lain itu ya artinya yang tua udah nggak ada, nggak mungkin lagi balik. Ya, jadi ilmunya itu degradasi, mulai dari ilmu Kung Fu, ilmu pengobatannya semua mungkin udah habis karena dibakar kan waktu itu ya. Nah, itu salah satu faktor kenapa jadi orang tuh nggak belajar, nggak diterusin, terdegradasi dan ya orang nggak tahu lagi sebenarnya. Akhirnya jadi cerita mulut doang kayak dongeng ya, dibikin film doang itu aja. Konsepnya jadi seperti itu. Itu kira-kira sih penyebabnya. Mungkin terutama tentang kultivasi Kung Fu itu ya, Sifu ya. Karena sekarang semua orang pahamnya juga itu dari beda drama lagi. Cina. Ini beda. Apalagi kultivasi ya. Nih, kultivasi itu gini. Kultivasi itu tingkat tertinggi setelah orang menyelesaikan Kung Fu-nya. Kalau di Kung Fu disebutnya Wei Kung ya. Masih pakai power, masih tenaga kasar ya. Itu Wei Kung ya. Ya, kalau masih pakai tenaga, masih pakai body mekanik, itu namanya Wei Kung. Ya, kalau yang sudah duduk dan dicampur sama spiritual itu namanya Nei Kung. Itu bedanya. Makanya orang nggak ngerti sekarang karena jarang yang belajar, bukan nggak ngerti sih, nggak pernah tahu. Karena itu bisa jadi sudah punah. Karena tadi cerita di awal Shaolin waktu di dinasti Qin dihancurkan, waktu zaman revolusi budaya itu kan habis kan, ya nggak ada lagi sebenarnya. Akhirnya jadinya semua cuman modal power, modal latihan fisik keras, fisik jadi Wei Kung gitu, cuman Wei Kung aja. Nggak ada lagi kan kita lihat tuh orang bisa belajar Kung Fu setelah itu modelnya ke kultivasi. Mungkin ada ya, bukan nggak ada. Termasuk di kita mungkin ada, tapi kan jarang kan sebenarnya ya. Ya makanya kalau kita
cerita kultivasi di kungfu seperti itu semua kaget kan? Oh ada masih ya, bukan di cerita film doang ya? Enggak, memang Berarti masih ada. sebenarnya mungkin orang kungfu pun jarang ada yang tahu Ya, ya, nggak Sifu, tahu, apalagi nggak tahu. masyarakat umum. Nah, yang lucunya bukan itu aja, malah mencampur adukkan gitu loh. Dia mungkin belajar spiritual ya, cuman duduk doang, nggak belajar kungfu. Mungkin dari spiritual agama atau dari yoga, dari India kan ada tuh yang belajar ya, atau dari Tao kan juga ada kan ya, sama dia. Nah, dia anggap itu sudah kultivasi kungfu, itu beda sekali. Jadi gini, kenapa beda sekali? Karena basicnya tuh dari kungfu, dia harus belajar kungfu termasuk fisiknya semuanya, cara napasnya, cara duduknya, semua harus dibawa dari kungfu, baru ke Spiritual. konsepnya ke spiritual, digabung. Itu dia. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa nonton video sebelumnya ya, Sifu, yang benar-benar betul. membahas spesifik tentang kultivasi kungfu. Oke, Sifu, jadi balik ke laptop ya, Sifu. Ya. Jadi balik lagi tentang topik kita hari ini, yaitu tentang kungfu secara keseluruhan. Nah, berarti konsep kungfu yang lengkap dan utuh itu berarti cuman Wei Kung dan Nei Kung aja, Sifu? Ya enggak sih, sebenarnya bukan itu aja. Kalau kamu belajar kungfu komplit bener-bener ya, dan masih asli, yang masih asli ya. Contohnya Wing Chun Ip Man nih ya. Kenapa saya bilang masih asli? Karena jaraknya masih pendek antara Ip Man ke anaknya. Anaknya Ip Chun ya yang paling besar itu masih hidup sampai hari ini. Iya. Ya, masih hidup loh di Hong Kong ya, dan murid Ip Man pun masih banyak, termasuk guru saya Sifu Simun itu murid aslinya, murid dalamnya Grandmaster Ip Man gitu loh. Jadi karena kita belajar langsung Hong Kong, banyak kita dapat, bukan itu aja, salah satu tradisi. Ya, kita tahu kalau di kungfu itu misalnya ada baisi, angkat murid. Kalau dulu kan mungkin kita suka lihat film ya, orang film-film drama Cina ada yang baisi pakai teh bersujud. Itu sudah punah sebenarnya, tapi kalau untuk hal tertentu kan di Wing Chun masih berlaku, kita masih terapin itu. Termasuk cengbeng, kita ngadain acara cengbeng, misalnya sembahyang kubur ya, cengbeng namanya. Kita ke makam Ip Man setahun sekali. Itu rame-rame seluruh dunia ngumpul gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu mungkin buat kungfu lain sudah punah. Belajar sejarah tadi juga include gini loh, silsilah. Guru kita siapa? Kita harus tahu gitu loh. Nggak bisa nebak-nebak cuma sembarang doang. Atau saya murid dalam, bukan gitu loh. Ada murid dalam, murid luar. Jadi banyak faktor dari tradisi ngerti nggak? Dari silsilah, budaya, kungfu semua ada masih. Berarti kungfu itu selain tadi belajar Wei Kung, bela diri fisik ya, belajar Nei Kung, spiritualnya, ada juga kita belajar tradisi dan budaya dari kungfu itu sendiri ya. Betul. Jadi, tradisi kungfu pun sekarang gini, itu mahal sekali ya, udah punah kan. Kayak gini, baisi yang saya cerita di awal tadi. Baisi itu tuh hanya saya misalnya menerima baisi baru bisa membaisi murid saya gitu loh. Karena saya murid dalam, berarti saya bisa angkat murid dalam. Kalau bukan murid dalam, nggak pernah dibaisi, ya dia kan gimana bisa ngikutin tradisi ke bawah. Dan itu putus. Terputus ya silsilahnya. Terputus, ya. Nah, contohnya gini, Federasi Wing Chun Indonesia kan partnernya UN Habitat. Nah, kita itu salah satu, waktu itu saya ingat di Meksiko ya, acara baisi saya ke murid saya itu diliput sama mereka. Dan itulah disimpan ya. Bikin satu acara itu disimpan, itulah tradisi yang mungkin sudah punah, dan mereka akan simpan itu, tradisi itu. UN pun ngakuin itu. UN Habitat yang meliput acara baisi Sifu ke muridnya Sifu yang di Meksiko. Ya, Meksiko, betul. Berarti itu salah satu tradisi yang bahkan menurut UN Habitat perlu dilestarikan. Ya, betul. Makanya direkam sama mereka. Nah, bukan UN Habitat, mungkin sekarang Cina juga apa-apa juga mau ditarik pulang kan semua budayanya ya. Kenyataan kita kok Cina kan, saya sering Cina, dibikinlah museum Ip Man lah, museum Wong Fei Hung lah, museum Bruce Lee lah. Oke, Sifu, tadi kan udah jelas ya bahwa di kungfu itu ada tradisi. Kita belajar kungfu juga, kita belajar tradisi dan budaya. Dan di kungfu itu ada, tadi Sifu sempat bilang ada yang namanya Wei Kung dan Nei Kung. Nah, saya tertarik dengan perbedaannya nih, Sifu. Karena kan sekarang kan sebagian besar masyarakat kan pasti taunya kungfu itu Wei Kung. Yang fisik tadi kan ya, berarti mungkin cara mukul, cara nangkis, cara tendang, nah itu semua Wei Kung. Tapi kalau di Wing Chun, kita kan ada mempelajari yang namanya body mechanic kan, Sifu, grounding, energi siku, nah ini semua gini, apakah Wei Kung ataukah termasuk Nei Kung, tengah-tengah gimana? Jadi gini, kalau mau jelasnya tuh gini, perbedaan Wei Kung sama Nei Kung ya. Nah, kalau Wei Kung itu salah satunya tuh pertama kamu belajar geraknya, formnya ya, gerakan. Setelah kamu belajar gerakan, kan kamu belajar generate power ya. Bagaimana pukulan itu kalau bisa sekali pukul jatuh kan. Bukan cuma semua pukul doang.
Artinya gini, kalau kamu cuma pukul nggak ada upgrade-nya, power itu jadi berapa besar. Nah, balik setelah itu kamu belajar filosofi bahwa belajar itu bahwa tenaga itu cuma bukan dari tangan, harus include dari badan kan. Berikutnya dari bumi. Nah, setelah itu kamu kan juga belajar cara napasnya dong. Iya. Ya kan? Sama kayak orang angkat beban misalnya. Dia waktu dorong kan dia buang tenaganya. Nggak mungkin waktu dia dorong barbel itu dia ngisep tenaganya. Ngerti ya? Itu konsep yang filosofi yang harus dipelajari. Bukan asal gitu loh. Jadi jangan dibalik-balik. Nah, Wei Kung itu tadi gerakan. Pertama. Jadi nomor 1 tuh Gerakannya ya. bentuknya seperti apa? Ya, gitu bentuk gerakan ya. Terus cara generate powernya ya. Powernya di mana? Ya, itu sudah makin dalam masuk filosofi. Groundingnya seperti apa? Ya kan? Kalau kamu nangkis kan gini loh. Kalau di kungfu, nangkis tuh bukan berarti kamu adu tenaga. Itu bukan kungfu. Bisa mental kalau tenaga lawannya lebih. Tangkis tuh kan ada dua konsepnya. Kamu buang energinya atau kamu absorb, terima energinya kan sebenarnya. Oh. Bukan adu. Kalau adu gini. Kalau adu ya, logikanya gini. Kalau kamu lawan ketemu orang gede, tangannya gede, orang barat lah yang gede-gede, ya kau usah berantem. Kalau adu tenaga mah udah kalah, udah. Kamu pulang aja kalau gitu. Jadi kita orang Asia kecil-kecil. Ya, kamu Asia kecil-kecil kan. Ya, Ipan kecil sekali pendek. Itu jago sekali. Yang gede dia nggak peduli. Oh. Artinya orang belajar kungfu bisa kecil dan gede. Karena pukulannya itu berat. Ngerti ya? Karena ada konsepnya tuh bagaimana pukulan itu energinya dari bumi. Ya, bukan cuman badan. Jadi konsepnya tuh kalau di Wing Chun lah ya, saya sebut Wing Chun. Mungkin bela diri lain. Ada 6 titik. Pukulan 6 titik. Mulai dari tangan sampai ke kaki. Itu loh. Ya, di Wing Chun itu ada konsep filosofi 6 titik itu masih. Nah, terus bagaimana pernapasannya? Kamu harus latih teknik napas itu kan bukan berarti gini loh. Kamu belajar Wing Chun, tapi teknik pernapasannya kungfu Shaolin yang lain gitu loh. Atau dari karate kan nggak lucu gitu loh. Kungfu masih latih napas. Ya, nah tadi filosofi napas itu udah disebut Wei Kung. Oh, semua ini masih Wei Kung. Ya, masih Wei Kung. Body mekanik. Ya, gitu loh. Sama kayak gini, kamu relax, kamu nggak bisa didorong. Kayak orang pernah lihat orang Tai Chi ya, dia bisa nggak bisa didorong, bisa dorong orang besar. Nah, itu Wei Kung masih. Wei Kung itu termasuk berarti di setiap gerakan kita ada semua unsur filosofi yang tadi Ya, betul. sebutkan itu ya. Sampai semua kamu bisa, itu baru selesai kan artinya kan kamu belajar ya. Baru selesai Wei Kung. Wei Kungnya ya. Baru kamu masuk yang duduk, tambah spiritual. Nei Kung itu. Nah, tadi kan kamu sudah ada olah napas, body mekanik, body structure ya. Ya kan? Termasuk Tantien kan? Iya. Napas di Tantien ya, pusat di Tantien gimana caranya? Nah, itu bukan hal yang simpel. Banyak orang tahu soal Tantien. Tahu aja. Nah, dan nggak bisa juga kan? Kamu tahu Tantien mungkin dari Wing Chun, konsepnya Wing Chun kan? Tapi dipakai di karate, ya beda-beda konsep gitu loh. Ngerti ya? Setiap bela diri punya konsep sendiri. Tapi Tantien di Wei Kung dan Nei Kung sama? Ya sama, karena kan tadi sama. Kamu bawa itu semua, tambah spiritual. Nah, setelah spiritual Nei Kung itu apa? Ada apa lagi nih, Sifu? Nggak ada. Itu udah tertinggi. Karena banyakan kan gini. Kalau bela diri ya, nggak lepas dari namanya himpun energi, himpun power ya. Terus juga kamu lihat ya sekarang gini. Orang kungfu rata-rata umurnya panjang. Termasuk tadi saya cerita soal Ip Chun ya. Iya. Itu 100 lebih sekarang. Iya, udah. Masih sekarang. Termasuk guru saya itu sekarang ya 90-an ya. Iya, sudah mau 90. Iya, udah mau 90 dan masih ngajar loh dan masih seger, power pukulannya masih besar. Bayangin umur segitu ya. Masih bisa itu yang dikejar sebenarnya. Ya memang kalau di film mungkin bilangnya keabadian, ya kan? Immortal, Sifu. Ya memang ke sana ujungnya sih sebenarnya. Tapi kan nggak gampang ya. Kamu mau ke situ nggak seperti yang kamu pikir gampang-gampang begitu. Setiap tahap kan ada tahapannya kan. Sama kayak kamu di Wei Kung nggak ada tahapannya belajar ini. Di Nei Kung pun ada tahapannya. Sifu bisa cerita tahapan Nei Kung nggak? Apa nggak boleh? Ya itu sih setiap kungfu beda-beda ya. Tapi menurut saya udah punah ya. Banyak yang nggak tahu sih. Dan saya nggak mungkin jelasin ke orang secara detail. Tapi ini sudah detail. Orang aja kaget kalau kita apa sama kayak yang di drama Cina gitu, Sifu ada 9 tahap? Enggak itu beda. Itu cuman ya namanya film ya. Kalau perlu bikin ide ini lucu-lucu enggak. Dan enggak jarang orang bisa sampai ke situ juga sih sebenarnya. Gini loh, buat saya bisa belajar Wing Chun, Wei Kung sampai selesai pun itu sudah satu gift dari Tuhan loh buat saya. Gift dari atas ya. Bahwa saya tuh rupanya dapat jalur
ketemu yang benar, belajar dari awal sampai akhir. Itu aja saya udah seneng. Apalagi saya bisa ketemu lagi yang namanya Neikung, yang belajar berikutnya Neikung ya, itu kayaknya nggak kebayang juga kali ke otak saya sebenarnya. Nggak nyangka ya dulu. Nggak nyangka juga, tapi ya balik lagi itu jodoh ya. Balik lagi kan belajar kungfu itu jodoh-jodohan. Nah, belajar Neikung lebih susah lagi daripada Wei Kung. Walaupun orang lihatnya cuma duduk kan, duduk bersila bentuk lotus sempurna, gampang enggak. Lebih susah dan lebih kompleks daripada saya belajar Wei Kungnya dari awal sampai sekarang. Sekarang gini, Wei Kung aja saya masih belajar ke guru saya kok, ke Hong Kong masih belajar kok. Walaupun saya sudah belajar semuanya ya, tapi saya masih datang tiap tahun. Berapa kali loh, bukannya sekali ya, ke Hong Kong update terus. Ya, dan kebanyakan orang tuh gini loh, udah belajar ya udah selesai. Ya. Nah, salah satu tradisi kungfu tuh juga begitu. Kamu sampai tua belajarnya. Masih kekeluargaan juga ya sih, Ya, masih sering datang, sering bertemu, berjumpa. Nggak ada habisnya. Itu aja. Nah, Sifu, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, pertanyaan penutup. Sejak kita posting tentang kultivasi kungfu, ini ada banyak sekali orang-orang tuh yang berminat dan tertarik untuk belajar kultivasi kungfu ya. Mungkin entah karena pengen kayak di drama Cina atau apapun itu, banyak yang nanya-nanya, oh gimana caranya saya memulai belajar kultivasi kungfu. Nah, Sifu, apakah ada tips untuk orang-orang yang bertanya ini? Kalau menurut saya sih nggak ada tip ya. Yang utama sih gini loh. Pertama gini, kamu harus cari dulu yang benar-benar ngajar kungfu. Dan dari awal sampai akhir, jangan cuman gini gerakan doang. Yang tadi saya cerita ya, ngerti body mekanik, ngerti pola napas, ngerti tantien, semua dia ngerti. Sampai itu selesai tadi, baru ke kultivasi. Nah, saya sih nggak yakin kalau orang masih bisa ya. Apalagi bukan cuma di Indonesia, mungkin di Asia Tenggara mungkin masih ada, termasuk kita ya. Di luar China ya, karena revolusi budaya tadi kan, mungkin udah boleh bilang nggak ada. Kultivasi itu bukan cerita gampang dan bukan cerita 1-2 tahun kamu belajar. Nggak akan dikasih itu. Ya, saya juga nggak ngajar murid sebenarnya. Saya nggak cari murid ya. Jadi, saya itu hanya meneruskan aja apa yang sudah ada itu ke murid dalam saya. Gitu loh. Kalau saya mau ngajar ya, saya memang bagus kita ajarin. Kalau nggak ya nggak. Itu loh sebenarnya. Dan itu juga udah lewatin masa lama gitu loh. Ya kan? Sama kayak di Hong Kong, orang contohnya Wing Chun aja, orang pikir gampang. Memang gampang gerakan Wing Chun. Bayangin, di Hong Kong orang belajar tuh, kan ada berapa form ya di Wing Chun, ada Sinin Tao Cham Kiu ya. Form 1, 2. Itu bertahun-tahun loh di Hong Kong. Nah, orang pikir belajar 1-2 tahun dong bisa main golok. Bisa dapat toya, nggak ada. Mungkin nggak ada orang Indonesia kali yang main toya secara utuh tuh. Atau kayak golok sih, saya nggak berani ngomong kok golok mah. Hah? Gitu loh. Diajarin guru langsung ya, semua isinya ya. Nggak ada. Semua gampang. Belajar YouTube aja. Di YouTube ada kok. Orang main toya, bule banyak tuh. Cuma gerakan doang. Ya, balik lagi itu hanya gerak saja ya. Jadi, ya, betul. Unsur filosofinya tuh nggak ada. Yang tadi kan gerak, filosofi, cara generate power. Nggak ada. Konsep latihan kayak gimana nggak ada. Pasti nggak ada. Itu yang saya tahu. Karena saya kebetulan dalamin Wing Chun. Ya, dan saya ke Hong Kong. Dan guru saya murid Iman. Jadi saya tahu betul, termasuk data-datanya, saya kenal betul itu kira-kira. Dan boleh saya tambahkan Sifu, karena saya kan beberapa kali ya ikut trip ke Hong Kong, ikut Wing Chun Indonesia, dan ikut acara-acara dari induk organisasi Wing Chun Athletic Association. Jadi kan kita sering tuh Sifu ketemu banyak praktisi-praktisi lain. Dan kalau ditanya, pasti dia nanya, kamu udah belajar Wing Chun berapa lama gitu Sifu. Dan jawabannya tuh selalu bikin kaget. Mereka tuh udah 10 tahun, 12 tahun, betul, 20 tahun. Betul. Jadi kita tuh kayak udah bukan apa-apanya dibandingkan mereka Sifu. Ya. Mereka mendalami sekali sampai puluhan tahun. Di kelasnya mulai dari Sifu Ipting, Sifu Subman, semua lama-lama kok. Kalau jangan sekali-sekali kamu pikir dia mainnya, wah ini nggak bagus nih. Coba kamu tanya dia belajar berapa lama. Ya, kamu akan kaget. Ya, nanti kamu mungkin baru belajar 5-6 tahun. Tanya berapa? Saya baru 15 tahun. Saya baru 20 tahun. Ya, itu dia. Jadi konsepnya di Hong Kong begitu. Oke, Sifu. Jadi terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Dan atas penjelasannya mengenai kungfu. Yang merupakan topik yang sangat luas ya. Dan di dalamnya termasuk tradisi, termasuk Wei Kung, Neikung. Dan tadi kita sudah membahas semuanya. Jangan lupa like, subscribe. Thank you for watching.